ini kita akan membuat ramuan obat tradisional ataupun jamu yang menggunakan bahan-bahan dari tanaman yang ada di sekitar kita. Obat tradisional ini sebenarnya adalah bahan atau ramuan yang bisa berasal dari tumbuhan seperti temulawak, seperti jahe dan sebagainya, atau juga dari bahan hewani seperti dari madu menggunakan dari cacing, dan juga bisa juga dari mineral, misalnya belerang dan sebagainya. Obat tradisional atau jamu sebenarnya memiliki banyak manfaat bagi kita. Selain murah dan mudah didapatkan, apalagi dengan tanaman yang berkhasiat obat di sekitar kita, obat tradisional juga efektif untuk pencegahan berbagai penyakit yang mungkin akan menimpa kita. Selain itu, obat tradisional juga sangat jarang efek sampingnya atau sedikit efek sampingnya. Tapi lebih efektif juga karena setiap tanaman obat mengandung berbagai kandungan yang bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Alat untuk merebus jamu sebaiknya terbuat dari tanah atau bisa juga menggunakan panci stainless steel atau panci email. Jangan menggunakan panci dari aluminium, timah, atau tembaga, karena logam tersebut sangat mudah berinteraksi dengan zat aktif dalam tanaman yang berkhasiat obat, sehingga bisa mengakibatkan ramuan tersebut menjadi toksik atau mengurangi khasiatnya. Alat untuk memotong menggunakan pisau dari bahan stainless steel. Kemudian untuk menumbuk atau menghaluskan, gunakan alat penumbuk seperti lumpang alu dari kayu atau batu. Jangan menggunakan lumpang dari bahan logam. Kali ini kita akan membuat berbagai macam jenis jamu atau obat tradisional, dari mulai instan, kemudian minuman segar, dan juga minyak urut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan selamat menyaksikan. Bahan yang kita perlukan, pertama jahe seperempat kilo. Selanjutnya yang kedua, gula pasir sebanyak setengah kilo. Bahan yang lain adalah yang pertama kayu manis, kemudian kapulaga, cengkeh, kemukus, dan yang terakhir adalah serai. Baiklah, kita akan memulai pembuatan instan jahe. Yang pertama, kita siapkan bumbu atau bahan tambahan. Kita potong serainya. Kita tumbuk bahan yang sudah kita siapkan tadi, kita tumbuk kasar. Kayu manis, kemudian kapulaga, kemukus, dan juga cengkeh. Setelah bahan siap, kita masukkan ke dalam panci yang sudah berisi air secukupnya. Kita nyalakan api dan tunggu sampai mendidih. Sambil menunggu bumbu siap, kita akan haluskan bahan jahe. Kita tadi sudah timbang, ini sebanyak 1/4 kilo.
Hasilnya akan seperti ini. Setelah mendidih, api kita matikan. Setelah air dingin, kita ambil secukupnya. Kita campurkan ke dalam jahe yang sudah kita parut. Setelah jahe tercampur dengan air bumbu, kita peras untuk diambil sarinya. Hasil perasan kita pindah ke wadah yang lebih besar agar lebih cepat dingin. Hasil perasan kita diamkan hingga patinya mengendap dan siap untuk dibuat jahe instan. Kurang lebih setengah jam setelah pati mengendap, kita siap untuk memasaknya. Kita nyalakan apinya kecil saja. Ditunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, kita aduk, kemudian dicampur dengan gulanya. Sari jahe dan gula pasir kita aduk hingga mengkristal. Setelah dengan mengkristal, kita matikan kompor dan wajan diturunkan. Kita aduk seperti ini untuk mendapatkan hasil instan jahe yang kita inginkan. Kita tunggu jahe yang sudah dingin agar lebih halus hasilnya. Hasil akhir dari instan jahe yang kita buat. Kali ini kita akan membuat instan temulawak. Kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama tentu saja temulawak. Kemukus dan juga serai. Gula pasir setengah kilo. Baiklah, kita akan mulai dengan membuat bumbunya terlebih dahulu. Kayu manis, kemudian cengkeh, kapulaga dan kemukus. Tumbuk kasar. Kemudian serai dipotong. Yang sudah dipotong dan ditumbuk kasar, jadikan satu untuk kita masukkan ke dalam panci dan direbus menjadi bumbu. Kita aduk bumbunya. Setelah mendidih, kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan bahan temulawak yang akan diparut. Kita sudah siapkan temulawaknya dan siap untuk diparut.
parutan yang masih tersisa di alat parut ini. Dan jika di rumah tidak ada alat parut yang seperti ini, kita bisa gunakan alat parut yang manual. Hasil parutannya seperti ini. Setelah selesai diparut, kita akan campur dengan bahan bumbu kurang lebih 300 ml. Bumbu dicampur dengan hasil parutan temulawak, kemudian dicampur seperti ini dan siap untuk diperas, diambil sari temulawaknya. Setelah temulawak kita peras, kita tunggu sampai mengendap sari katinya sebelum kita masak menjadi instan temulawak. Setelah diendapkan, kita siap untuk memasak instan temulawak. Pada saat memasukkan ke dalam wajan, jangan lupa disaring seperti ini. Gunakan kompor dengan api kecil. Ditunggu hingga mendidih, kemudian dicampur dengan gula pasir. Setelah diaduk beberapa saat, menggumpal seperti ini, kompor dimatikan. Setelah mengkristal, kita pindahkan ke wadah yang disiapkan. Setelah dingin, kita siap haluskan temulawak yang sudah mengkristal ini. Setelah instan temulawak kita haluskan, diayak, kemudian hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kami akan membuat wedang secang. Bahannya secang setengah genggam, jahe 4 jari, kayu manis 2 jari, serai 2 batang, kapulaga, cengkeh, dan kemukus secukupnya. Baik, sekarang kita akan mulai mempraktekkan pembikinan wedang secang. Kita nyalakan api, kita rebus air sampai mendidih. Sambil menunggu air mendidih, kita mulai memotong bahan yang akan direbus. Jahe dipotong sesuai dengan arah serat biar kualitasnya bagus. Mengapa kita memasukkan semua bahan ini menunggu air setelah mendidih? Biar bahan yang atau zat yang terkandung di dalam bahan ini tidak banyak yang menguap.
Semua bahan sudah kita masukkan, kita nunggu 5 menit, nanti kita matikan kompornya. Oke, sudah 5 menit, waktunya kita mematikan rebusan. Ini kita saring, kita tuang, kita pindahkan ke tempat yang lain biar dingin. Ini hasil dari wedang secang yang sudah kita saring tadi yang dingin. Tinggal kita masukin gula, mau pakai gula pasir atau gula batu sesuai dengan selera. Tinggal diaduk, bisa kita minum. Demikian proses pembikinan wedang secang. Selanjutnya kami akan praktek membuat minuman segar beras kencur. Bahannya beras disangrai 100 gram, kencur 150 gram, jahe 40 gram, asam kawak atau asam yang sudah tua 50 gram, gula jawa 200 gram, kunyit, daun, jeruk nipis secukupnya. Kita mau melanjutkan proses penumbukan semua bahan yang sudah disiapkan. Beras yang telah disangrai 100 gram, kencur 40 gram, kunyit secukupnya, kedaung yang telah disangrai dan pecah kulitnya secukupnya. Semua bahan ini lalu kita tunggu sampai halus. Setelah kita tunggu halus, hasilnya seperti inilah bahannya. Selanjutnya kita merebus air gula dan asam. Bahan yang telah kita tunggu ini nanti kita campur dengan air rebusan gula jawa dan asam, tapi memasukkannya setelah air dingin supaya nanti tumbuhan ini tidak menjadi nasi atau bubur. Setelah larutan gula jawa dan asam dingin, lalu kita masukkan tumbukan bahan untuk beras kencur. Beras kencur kita saring, kemudian kita kasih garam sedikit, dan ditambah juga dengan jeruk nipis. Lalu kita aduk. Beras kencur ini sudah bisa diminum.
Demikianlah proses pembikinan minuman segar beras kencur ini. Silakan mencoba. Kali ini kita akan membuat minuman segar kunyit asam. Bahannya terdiri dari kunyit 200 gram, asam kawak atau asam yang sudah matang 100 gram, gula jawa 300 gram, jahe secukupnya, kedawung yang sudah disangrai dan pecah kulitnya secukupnya, kayu manis secukupnya, jeruk nipis secukupnya, dan garam secukupnya. Proses pembikinan minuman segar kunyit, semua bahan kita tunggu halus. Kecuali jeruk nipis. Inilah bahan yang sudah ditumbuk. Proses selanjutnya kita merebus air dengan campuran gula jawa dan asam dengan air sebanyak 1 liter. Kita tunggu air rebusan gula jawa dan asam ini sampai mendidih. Bahan yang telah kita tunggu tadi kita masukkan. Kita aduk. Kita tunggu 5 menit. Setelah dingin, nanti kita kasih garam dan jeruk nipis secukupnya. Setelah mendidih dan dingin, kunyit asam kita saring ke tempat yang lain. Kita saring kunyit asam, kita kasih sedikit garam dan sedikit jeruk nipis. Kita aduk sampai rata. Asam ini sudah jadi dan bisa diminum. Demikian proses pembikinan minuman segar kunyit asam. Silakan mencoba. Selanjutnya kami akan membuat simplesia dari temulawak, kunyit, dan jahe. Dalam obat tradisional juga tersedia bahan yang berupa simplesia. Simplesia adalah bahan baku herbal yang belum mengalami pengolahan.
Simplesia ini akan dikeringkan dengan cara dijemur dengan ditutup kain hitam. Pemotongannya tidak boleh terlalu tebal dan tidak boleh terlalu tipis, kira-kira 2 mili. Kita pemotongannya tidak boleh tebal dan tidak terlalu tipis. Kalau terlalu tipis nanti zat yang terkandung mudah rusak. Kalau terlalu tebal nanti pengeringannya susah dan bisa menimbulkan keluar kafang atau jamur. Dengan ditutup kain hitam atau cuma diangin-anginkan. Inilah hasil beberapa Simplesia yang telah dikeringkan: temulawak dan jahe. Demikian pemotongan Simplesia. Baiklah, kami akan membuat minyak urut. Bahan bakunya adalah 1 kayu urip atau tikel balung, 1 genggam. Yang kedua, daun cubung 5 lembar. Yang ketiga, daun sirih 3 lembar. Yang keempat, daun ganda rusa 25 lembar. Yang kelima, bunga kenanga 4 kuntum. Yang keenam, jahe 1 genggam. Yang ketujuh, kencur setengah genggam. Yang kedelapan, gambir setengah buah. Yang kesembilan, delingu 2 jari. Yang ke-10, biji kelabut 1 sendok teh. Dan bahan tambahan, minyak cengkeh 5 sendok makan, minyak serai 3 sendok makan, minyak gondopuro 5 sendok makan, mentol 5 gram, camphor 5 gram, minyak kelapa 1 liter. Kita akan mulai proses pembikinan minyak urut. Semua bahan kita potong kecil-kecil. Inilah hasil bahan yang telah kita potong kecil-kecil. Lalu kita nyalakan api. Kita masukkan minyak kelapa dengan api kecil. Kita masukkan bahan-bahan yang telah kita potong kecil-kecil.
kita tunggu bahan yang telah kita goreng ini sampai kering atau sampai berubah warnanya menjadi kuning-kuningan. Setelah bahan yang kita goreng kering, kita matikan. Setelah dingin, bahan minyak urut kita saring. Selanjutnya kami akan menambah minyak urut dengan bahan-bahan yang lain. Yang pertama, kamper 5 gram, mentol 5 gram, minyak gondopuro 5 sendok makan, minyak cengkeh 5 sendok makan, minyak serai 3 sendok makan, lalu semua bahan ini kita aduk. Setelah homogin, lalu kita saring, kita masukkan ke gorengan bahan gabung dengan minyak kelapa. Lalu kita aduk sampai rata. Setelah diaduk, minyak urut ini bisa kita gunakan. Demikianlah proses pembikinan minyak urut ini. Silahkan mencoba.